Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya dan bersemangat. Oke. Berjumpa lagi kita di mata pelajaran sejarah. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Oke, ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan apa lagi? Bisa sedikit suara. Ya Ali. Oke. Suara Bapak terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Bapak harapkan semua menghidupkan kamera. Jangan ada yang mematikan kamera. Sudah ya? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, tolong Sartin, ketua kelas, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Woi, kok aku? Oke, selesai. Terdengar jelas ya suara Bapak ya? Halo? Terdengar jelas? Tidak suara Bapak? Ada Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Oke. Pak coba absen. Agus Supomo ada?
Ada, Pak. Ngelek-ngelek, Pak. Eko Wahyu, Ada, Pak. ada orang? Nia Agustin, Ada, Pak. ada. Dari tadi ada dari. Sawitri, Rahil, Hadir, Pak. Rini, ini jumlahnya cukup. Cuma kalau di absen kok Ada, Pak. nggak ada jawaban ini. Rini ada Rini. Halo, Nggak ada, Pak. Sri Agustina. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Benar. Iya, Pak. Oke, nanti saya absen kembali. Yuliana, Agung Alim, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Juliana ada, Agung ada, Ali Muhammad, ada orangnya? Ali tadi ada Ali, mana Ali? Matikan kamera ya Ali. Ali Muhammad, Hadir, Pak. kameranya hidupin. Ali, hidupin kameranya. Alia, Alia ada? Hadir, Pak. Ada. Ayu, Hadir, Pak. Dini Safitri, Safira, Febri, Hadir, Pak. ada. Hadir, Pak. Iwayan, Kadek, Kadek. Hadir. ya sudah. Nanti tolong dibuat absensi melalui aplikasi WA ya, berdasarkan nomor urut. Ya, Pak. Pak mau Iya, lihat, Pak. saya absen secara langsung sama absen melalui WA, itu sama tidak? Ini Ali Muhammad ini matikan kamera. Tolong hidupkan Ali. Ali Muhammad, kamera dihidupkan, suara dimatikan. Suara dimatikan. Nah, pakaiannya kok pakaian kaos. Mana bajunya? Lagi di luar, Pak. Hah?
Nggak kedengeran lah kata itu. Lagi di luar, Pak. Lagi di luar. Oke, kali ini Bapak maafkan. Sekali lagi jangan ya. Pakai baju sekolah. Oke. Oke, siap, Pak. Bapak kepingin tahu sebelum pelajaran, Bapak kepingin tahu tentang pelajaran minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang perubahan, makna perubahan dalam keberlanjutan. Coba, ada yang masih ingat tidak apa itu perubahan? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa itu? Sakira? Ya, Ya, Pak. silakan. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Oke, bagus. Siapa yang satu lagi tadi? Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Agung. Silakan. Perubahan adalah aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan kehidupan manusia. Ulangi lagi, Agung. Nggak kedengeran. Perubahan adalah segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan manusia. Perubahan adalah sesuatu yang terus bergerak ya. Ya, seperti itu Agung. Oke. Ya, benar nggak Agung? Benar. Halo Agung. Ya Yudi. Yudi Arfani. Ya, Pak. Ya, coba. Apa itu perubahan? Kamera yang hidupin, Yudi. Halo, kok lambat sih ya responnya? Susah sinyal, Pak. Susah sinyal. Ya, coba perubahan bisa? Tidak. Iya, dulu, Pak. Perubahan adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Oke, cukup bagus jawabannya. Keadaan yang terus berubah ya. Itu adalah perubahan. Ya, Pak. Oke. Perubahan secara lambat. Apa? Disebut apa? Kan perubahan ada dua. Perubahan secara cepat, perubahan secara lambat. Perubahan secara lambat apa? Ya. Sakira. Perubahan secara lambat yaitu perubahan evolusi. Contohnya? Saya, Pak. Perubahan secara lambat yaitu evolusi. Ya, nanti Alia. Sakira dulu. Contohnya Sakira. Contoh perubahan evolusi yaitu perubahan perilaku manusia. Perubahan perilaku manusia. Oke, cukup. Alia, perubahan secara cepat apa? Revolusi, Pak. Revolusi secara cepat ya. Contohnya? Contohnya? Contohnya industri, Pak. Hah? Apa? Industri. Industri. Revolusi industri kali.
Iya, Pak. Ya. Apa tadi? Diulang contohnya. Alia. Revolusi industri, Bapak. Oh, revolusi industri. Oke. Ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang perubahan, minggu ini merupakan lanjutan dari materi minggu kemarin, masih di dalam bab yang sama. Bentar, Bapak tampilkan. Ya, masih di bab yang sama, tapi materi yang berbeda, bab tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang perubahan, makna perubahan dalam sejarah, minggu ini kita belajar tentang makna keberlanjutan dalam sejarah ya. Oke. Kompetensi dasar memahami. Terlihat jelas ya tulisannya? Iya Pak, jelas. Iya, Pak. Bentar. Ya. Kompetensi dasar memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Kemudian tujuannya peserta didik mampu menjelaskan makna keberlanjutan dalam sejarah melalui pengamatan, membaca teks, video, dan eksplorasi internet. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan beberapa peristiwa sejarah yang mengalami keberlanjutan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah setelah mengamati, mengidentifikasi, membaca teks, tanya jawab, melihat tayangan YouTube secara mandiri dan berliterasi. Ini tujuan pembelajaran kita, ya. Iya Pak. Ya. Di materi kita, makna keberlanjutan dalam sejarah. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kemarin Bapak sudah mengirimkan 3 buah video. Apakah sudah kalian tonton? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah. Nah, Bapak tayangan sebuah gambar. Dari gambar ini, apa yang ada di pikiran Anda? Silakan. Saya, Pak. Ya, itu gambar apa? Logo Budi Utomo. Siapa ini? Sakira lagi ya? Coba yang lain, jangan Sakira, yang lain. Yudi mau jawab atau bisa dimatikan ini mikrofonnya? Saya, Pak. Yudi Arpani. Siapa Logo itu? Budi Utomo. Febri. Budi Utomo. Sudah, Pak. Ya, tapi kalau sebelahnya itu gambar siapa? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau logonya itu logo Budi Utomo. Kalau gambarnya gambar siapa itu? Itu gambar pendirinya. Siapa kira-kira namanya? Kalau kalian sudah menonton video, berarti kalian bisa menjawab. Siapa? Halo? Ada yang bisa menjawabnya? Gambarnya kelihatan jelas kan? Angel, ya Angel, silakan. Budi Utomo, Pak. Budi Utomo. Nah ya, Budi Utomo itu nama apa sih? Angel Laura.
Nama pahlawan, Pak. Budi Utomo itu nama pahlawannya. Oke, berarti tidak nonton video. Yang lain? Saya, Pak. Nah, sudah ya. Sakira, silakan. Budi Utomo itu nama organisasi pertama di Indonesia. Organisasi pertama di Indonesia. Oke, cukup bagus. Pak, terima kasih. Terus, gambar itu gambar siapa? Kamu? Gambar siapa? Itu gambar pendirinya itu. Siapa namanya? Saya, Pak. Oh, ini. Halo? Kedengaran suara Pak? Ngomong ini. Ya, silakan. Pendiri Budi Utomo yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo, itu gambar Dr. Sutomo, bener. Itu aku yang jawab. Sedangkan Budi Utomo nama apa tadi? Budi Utomo nama apa? Nama orang atau nama organisasi? Pendiri Organisasi. Nama organisasi. Oke, itu benar. coba ya. Eja coba nanti ditonton lagi ya videonya ya. Gak apa-apa, santai aja. Ya, Pak. Dicoba nanti ditonton. Jadi ya, ini adalah Budi Utomo, sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh siapa tadi? Dokter Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Oke. Sedangkan oke. Gambar yang kedua. Nih. Dari gambar ini ada yang bisa Dr. Sutomo. menjelaskan? Saya, Pak. Ya, apa yang ada di pikiran Anda dari gambar ini? Silakan. Gambar Sumpah Pemuda. Gambar sebuah pemuda. Oke, di dalamnya emang benar ada teks Sumpah Pemuda. Benar. Ya. Yang lain? Saya, Pak. Siapa itu saya, Pak? Siapa tadi? Silakan. Yudi, Pak. Ali. Coba Ali. Dari gambar itu apa yang ada di pikiranmu? Kayaknya sinyal lagi susah ini ya. Teks Sumpah Pemuda, Pak. Teks Sumpah Pemuda. Oke. Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal berapa? Saya, Pak. Tanggal 28 Kau manggil Oktober dah? 1928. 1928. Oke, cukup bagus. Keren. Sekarang lihat gambar yang ketiga. Bentar. Nih. Gambar apa ini? Ada yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Siapa itu? Sartin, Sartin. Pembacaan teks proklamasi. Coba Sartin. Pembaca teks proklamasi. Oleh siapa itu? Siapa yang bacanya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke. Yang lain silakan. Terima kasih Sartin. Sama-sama, Pak. Yang lain. Iya. Yang lain silakan. Siapa itu? Saya, Pak. Sakira dan Tia.
si Angelora, coba Angelora. Mana, Pak? Dibacakan di mana? Teks Di mana? proklamasi. Jalan Pegangsaan Timur, Pak. Pegangsaan Timur. Nomor? Nomor berapa rumahnya? Timur, Bro. Ya, adanya kawan. Saya, Pak. Ada yang bisa? Hmm? Saya, Pak. Ya, teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor? Saya, Pak. Nomor 50. Kurang tepat, 56. Oke. Itu. 56. Nomor 56. Ya, nomor keberuntungan itu. Nah, dari ketiga gambar ini, adakah hubungannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada. Ada, Pak. Apa? Apa hubungannya? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya sayang. Rahma Citra. Coba Rahma yang lain. Rahma silakan. Rahma Citra. Aku. Hubungannya, Pak, gambar 1 awal kemerdekaan nasional. Yang gambar 2 puncak kegiatan nasional. Yang ketiga hasil kebangkitan nasional. Oke, mantap. Yang pertama itu awal kebangkitan nasional ya. Bentar. Iya, Pak. Kebangkitan nasional tanggal berapa? Hari kebangkitan nasional tanggal berapa? Siapa yang bisa? Hari kebangkitan nasional tanggal berapa? Komang Yuni. Tanggal 28 Mei 1908, Pak. 1908. Itu tanggal berdirinya Budi Utomo. Oke. Si siapa tadi? Rahma ya? Rahma, Budi Utomo berarti awal kebangkitan nasional. Sedangkan Sumpah Pemuda? Apa, Pak? Kalau Sumpah Pemuda? Yang nomor 2 itu puncak kebangkitan nasional. Sumpah Pemuda puncak kebangkitan. Sedangkan Ya. proklamasi? Proklamasi itu? Hasil kebangkitan nasional. Hasil kebangkitan nasional. Hasil dari kebangkitan nasional. Coba yang punya pendapat lain, apa kaitan ketiga gambar ini? Silakan. Yang lain? Kira-kira apa hubungan ketiga gambar ini? Kalau si Rahma tadi bilang awal kebangkitan, puncak kebangkitan dan hasil dari kebangkitan. Oke. Yang lain? Yang lain? Apa hubungan ketiga gambar ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Komang Hilda, ya silakan. Berdirinya Budi Utomo dan ikrar sumpah jiwa penting masa di mana semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Budi Utomo, apa tadi? Komang Yuni? Budi Utomo tadi apa? Budi Utomo? Coba diulang tadi putus-putus. Komang Yuni. Komang apa? Komang Hilda ya? Berdirinya Budi Utomo dan ikrar sumpah merupakan peristiwa penting. Oke. Terus? Komang Hilda. Iya, Pak.
Berdirinya Budi Utomo dan ikrar sumpah merupakan peristiwa penting, masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan nasionalisme serta kesadaran perjuangan kemerdekaan ya. Republik Indonesia. Oke. Jadi Budi Utomo dan Sumpah Pemuda itu awal dari persatuan dan kesatuan untuk menuju kemerdekaan. Oke. Sekarang dilihat ini. Ini saya bacakan. Berdirinya Budi Utomo menjadi perintis bagi pertumbuhan organisasi-organisasi lain. Kelahiran Budi Utomo menjadi tonggak sejarah awal kebangkitan nasional. Rasa cinta tanah air dan rasa persatuan kesatuan bangsa ini mulai berkembang, yang puncaknya dilaksanakan Kongres Pemuda oleh golongan terpelajar dengan pengucapan janji oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda 1928. Para pemuda mulai bergerak untuk satu tujuan, yaitu Indonesia Merdeka. Ya, gambar ketiga tadi adalah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan proklamasi kemerdekaan. Nah, rangkaian peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang berkelanjutan. Ya, sesuai dengan materi kita, berkelanjutan. Nah, di sini dilihat perbedaan dari perubahan dan keberlanjutan. Kalau perubahan, ini materi kita minggu kemarin, adalah suatu keadaan yang berubah. Sedangkan keberlanjutan, materi kita minggu ini, adalah keadaan yang terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan lain. Ini perlu kalian ketahui. Saya ulangi lagi, perubahan adalah suatu keadaan yang berubah. Sedangkan keberlanjutan adalah keadaan yang terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan lain. Itu ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya suara Bapak ya? Jelas, Pak. Halo. Jelas. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Tidak ada. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju LKPD. LKPD itu sudah Bapak kirim ke grup WA, silakan dilihat. Ya. Itu coba kalian kerjakan LKPD, ya. Kalian kerjakan LKPD. Bapak beri waktu berapa menit kira-kira? Ada 3 soal. Ya, Bapak beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Sekaligus nanti kalian buat kesimpulan dari jawaban kalian dalam LKPD tersebut. Oke, silakan. Bapak beri waktu 15 menit. Boleh mematikan kamera? Silakan. Dimulai dari sekarang. Ya, ini soal-soalnya.
Saya matikan kamera juga sebentar ya. Yang tidak mengerti nanti silakan bertanya ya. Baik, Pak.
Sudah, Pak. Ya, waktunya masih 3 menit lagi. Silakan dulu. Minum dulu, Pak. Ali di sekolah ya. Ya, Ali di sekolah. Emang boleh ke sekolah pakai baju bebas? Ya, Ali. Hmm, wis ya. Oke, cukup. Sudah ya? Sudah semua ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Tugas nomor 1, LKPD nomor 1. Itu ada gambar Saya, handphone. Pak. Siapa yang bisa menjawabnya? Siapa itu? Siapa tadi? Komang Hilda. Ya sudah. Nanti Komang Hilda. Stop dulu. Dari. Sama Hilda, Pak. Ya nanti Komang Hilda. Gantian dulu, gantian. Dari. Sama alat komunikasi, tapi beda jenis, beda merek, dan beda teknologi. Jawabannya apa? Apa B? Dari. B. Sama-sama alat komunikasi, tapi beda generasi, beda merek, dan beda teknologi. Emang yang A satu merek ya? Dari. Yang A satu merek ya? Ya. Ya tidak. Dari. Buka, suara Pak kedengaran jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Coba si Dari jadi. Mana Dari? Saya, Pak. Dari. Eh, yang A itu beda sama merek ya? Mereknya sama ya? Ya. Ya, oke. Coba yang lain jawabannya. Saya, Pak. Siapa itu? Ya, silakan. Nia Agustin. B. Dari handphone berkembang menjadi smartphone, sedangkan yang A cuma bentuk handphone yang berubah, tapi teknologinya sama. Teknologi sama. Ian apa? Yang benar. Ya, kalau yang A itu HP-nya Nokia semua ya. Benar, Ya, Pak. beda bentuk. Sedang yang B? Yang B itu, yang pertama itu gambar apa, Ma? HP ya. Yang nomor 3 gambar apa itu? HP apa itu? Jelas nggak gambarnya? Siapa? Ya, Nia. Ya, yang B itu gambar ponsel.
Kemudian yang nomor 3 itu BBM ya, BB. Iya, BB bener gak? BlackBerry ya. Kalau BlackBerry itu Ya, singkat apa? BBM atau BB? Oh, belum masa kalian berarti. Ya, yang ketiga Android, yang keempat itu HP apa? Ya, yang kelima tuh handphone merek apa itu? Yang B. HP layar sentuh merek Advan. Advan. iPhone. Advan ya. yang warna biru, Oke, oke. Pak. Warna biru. Hah? Yang warna biru Advan ya? Ya, 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 ya. Jadi jawabannya apa? A atau B? Yang berkelanjutan? Coba Sakira yang dari tadi. Sakira. A atau B jawabannya? Kurang Atau jelas, B Pak. jawabannya? A atau B jawabannya? Proses keberlanjutan. Jawabannya B. Oke. Ada yang jawab A? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tidak ada. B semua ya? Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi benar kata si lupa Bapak namanya tadi. Si Nia ya. Benar kata si Nia tadi. Kalau A itu HP-nya sama, mereknya sama, teknologinya sama, benar. Jadi dia hanya mengalami perubahan saja, perubahan bentuk. Sedangkan kalau yang B itu dari ponsel berubah menjadi smartphone. Smartphone artinya apa itu? Arti dari smartphone, handphone pintar ya. Ya, Ya, Pak. dari HP jadul ke BB, BlackBerry, Android, dan sekarang Apple, iPhone. Ada yang punya HP iPhone, yang pakai iPhone? Ada tidak? Yudi, Pak, pakai HP iPhone. iPhone berapa? 12? Apa 13? 12. Hah? iPhone 13? Ya, ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Berikan contoh peristiwa yang terjadi di dalam kehidupanmu yang menunjukkan suatu proses keberlanjutan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau salah. Ada yang mau mempresentasikan tulisan kalian? Iya, siapa itu? Namanya ntar Bapak nggak kelihatan. Citra. Oke, Citra, silakan. Perkembangan manusia dari kecil, dewasa, hingga menjadi tua. Contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu yang menunjukkan suatu proses keberlanjutan. Oke. Ada yang lain atau yang mau menambahkan? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Komang Hilda. Ya. Nanti Angel. Komang Hilda dulu. Sekolah dari TK, Ya, silakan. SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Kuliah. SD, TK, SMP. Sekolah Kuliah. dari TK. Sekarang apa? Sekarang jenjang apa? Kamu, Hilda. TK ya? SMA. SMA, bukan TK. Oke. Kalau Angel? Ya, silakan SMA. Angel. Bukan apa? Alat komunikasi dari SMS, BBM, WA, sekarang Telegram. Telegram. Benar, pakai Telegram. Oke. Cukup bagus jawabannya. Ada yang berbeda lagi atau yang mau menambahkan atau yang mau menyanggah? Kata si siapa tadi? Angel tadi?
aplikasi telekomunikasi ya, dari apa tadi? WA, Telegram. Oh, dari SMS, WA, ya SMS, WA, Telegram. Oke. Bagus jawabannya. Yang lain lagi? Ada yang mau? Intinya perubahan di dalam diri kita itu selalu berkelanjutan ya. Baik itu di lingkungan pendidikan, komunikasi, perbuatan dan sebagainya. Kita mengalami perubahan dan terus berlangsung. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Silakan yang mau nomor 3. Gimana ini? Silakan yang ada yang mau yang nomor 3. Saya, Pak. Siapa itu? Bentar, Bapak lihat dulu. Ya, Junifa. Pemilihan umum atau disebut juga pemilu tahun 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Pemilu ya. Ya, Pak. Oke. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya. Ada yang mau menambahkan atau menyangga atau mempunyai jawaban yang lain, silakan. Saya, Pak. Ini yang laki-lakinya kemana ini? Ya, coba Angel. Saya, Pak. Nah, coba Sartin. Nanti Angel, Sartin. Ya, Sartin. Adanya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal terpimpin Pancasila. Kalau sekarang demokrasi apa? Sartin. Sartin. Sekarang demokrasi apa? Kita menggunakan demokrasi apa sekarang? Pancasila, Pak. Pancasila. Oke, bagus. Yang lain lagi? Ya. Ini soalnya agak beda dari yang saya bagikan ya. Ya, kalau yang saya bagikan itu tahun 1945 sampai tahun 1995. Di sini tidak tertulis. Oke lah, tidak apa-apa. Ya. Banyak sekali perubahan politik yang terjadi setelah Indonesia merdeka maupun sebelum. Setelah Indonesia merdeka, seperti yang kalian sebutkan tadi, politik tentang pemilu ya. Pemilu itu terjadi sudah berapa kali, tapi pemilihannya juga berbeda-beda. Ada yang hanya memilih konstituante, memilih pejabat, ataupun memilih anggota DPR, MPR atau perwakilan rakyat. Dan sekarang juga pemilu ditambahkan dengan yang namanya pemilihan presiden ya. Oke. Terus jawaban kedua tadi apa, Sartin tadi? Oh, ini demokrasi ya, demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi apa Sartin ini? Pancasila ya? Pancasila, Oke, Pak. Iya, Pak. Ya. Yang lain silakan. Ini waktunya agak mepet. Oke lah. Jangan kelamaan. Kita lanjut lagi. Sebelum kita
Ini ada yang bisa mengambil kesimpulan dari LKPD ini? Silakan dulu. Halo? Suara saya kedengeran? Siap kedengaran Pak. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari jawaban teman kalian? Ataupun dari jawaban kalian sendiri? Apa kesimpulan yang kalian tulis tentang LKPD ini? Coba yang laki-lakinya ini kemana ini? Kok ini tinggal 21 orang? Mana yang lagi orangnya? 9 orang keluar ini. Pada keluar semua, Pak. Saya tunggu masuk. Oke, nanti oke lah, yang keluar tidak masuk lagi saya anggap minggat gitu ya. Oke. Yang menarik kesimpulan dulu silakan. Halo? Kesimpulan LKPD. Saya, Pak. Coba siapa itu? Komang Yuni ya. Kesimpulannya yaitu perubahan akan selalu terjadi dalam waktu yang lama. Perubahan akan selalu terjadi dalam waktu yang lama. Bidang apa? Dalam berbagai bidang atau bidang apa? Dalam berbagai bidang, Pak. Bidang ya, seperti nomor satu tadi Perkembangan bidang apa? handphone. Kalau nomor satu itu? Perkembangan Ya, handphone. apa itu? Politik Dari- atau ekonomi? Hah? Iya, dari apa ya? Sudah, coba jawab dulu. Ya, Kalau ini. yang nomor 1 dari perkembangan handphone yang jadul menjadi telepon yang Nah. pintar. Terus nomor 2 di bidang apa? Di bidang Oke lah, kalau nomor SMS, satu BBM, teknologi. WA. Ya, nomor 2 Nomor 2 itu kehidupan pendidikan. sehari-hari. Ya, pendidikan. Oke, yang nomor 3 bidang 3 apa? itu tentang politik. Politik. Oke, perubahan akan selalu terjadi di berbagai bidang. Itu benar kamu ya. Bagus sekali jawabannya. Kita langsung saja tarik kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini? Saya Pak. Yang bisa Bapak kasih pulsa. Saya Pak. Sakira cepat sekali. Ya, Sakira. Ya Pak. Kesimpulannya, Ya, keberlanjutan rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan masa sekarang dan dengan masa yang akan datang. ulang. Ya Pak. Diulang. Kesimpulannya, baik Pak, keberlanjutan rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan masa sekarang dan dengan masa yang akan datang. Kesimpulannya adalah keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa
terjadi pada masa lalu yang berkaitan di dengan Ayo, kamu tuh diulang. Santai. Pak kasih pulsa keberlanjutan. 15.000 ini. Hah? Ini Pak, kan keberlanjutan Ulang. rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berkaitan dengan masa sekarang. Rangkaian Dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berkaitan masa sekarang dan masa yang akan datang. Oke, cukup bagus jawabannya. Saya ulang lagi. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi masa pada lalu masa lalu. yang berkaitan dengan masa sekarang dan masa Ya. yang akan datang. Oke, cukup bagus. Keren. Makasih. Berarti Bapak kirim pulsanya ya. Alhamdulillah. Makasih Pak. 15.000, 1.000 aja ya. 1.000 aja ya. Iya, udah Pak. Kurangnya 1.000. Oke. Ya, kesimpulannya Ya, benar. Jawabannya hampir sama. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang telah memberikan pengaruh pada masa kini. Ya. Itu kesimpulannya. Sekarang sebelum Bapak tutup pelajaran, coba ada yang bisa menjawab ini? Apa makna keberlanjutan dalam sejarah? Pak tunjuk aja. Atau ada yang bisa? Silakan dulu. Siapa yang bisa? Komang. Saya, Pak. Komang Yuni. Ntar Citra nanti. Komang Yuni dulu. Silakan. Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan berlangsung lama. Berlangsung lama. Oke, kalau Citra? Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke. Bagus. Berarti kalian bisa. Rangkaian peristiwa ya, intinya adalah keberlanjutan itu adalah rangkaian peristiwa. Berarti tidak hanya satu, melibatkan banyak peristiwa ya. Oke. Bagus. Terima kasih jawabannya. Terus saya mau lihat pertanyaan kedua ini, bisa tidak kalian menjawabnya? Nih, siapa pelaku utama perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Sakira. Yang lain? Sudah Sakira. Ya. Tumben aktif di hari ini. Ya, Sakira. Ya kan saya semangat belajar Pak. Ya, dapat pulsa. Ya, silakan Sakira. Pelaku utama perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah manusia Pak. Manusia. Benar. Bukan mobil. Bukan hewan. Bukan manusia. Oke. Ya, sudah. Ini perlu dicatat, pelaku utama perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah adalah manusia. Oke. Terima kasih. Ini pesertanya semakin berkurang. Ya, ntar Bapak screenshot dulu nama-namanya. Jadi Bapak biar tahu siapa saja yang keluar ini. Tidak masuk lagi. Ntar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau ditanyakan? Siap tidak Pak? Tidak ada? Tidak Pak. Kalau tidak ada,
Minggu depan kita akan memulai bab baru. Ya, bab ini Bapak anggap selesai. Bapak anggap mengerti. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, yang keluar nanti kita ada hukuman. Minggu depan kita belajar materi tentang asal usul nenek moyang. Silakan nanti kalian pelajari sendiri. Untuk PR, nanti saya kirim melalui WA habis pelajaran ini. Itu PR saya anggap juga sebagai nilai ulangan ya. Iya, Ulangan, Pak. tapi ya ulangan biasa, bukan ulangan tengah semester, bukan. Ya, jadi intinya saya ambil nilai ya. Pokoknya PR kalian kerjakan, saya beri waktu 3 hari. Cukup ya untuk mengerjakannya. Kasih tahu teman-temannya. Ya, itu saja. Materi minggu depan silakan nanti kalian baca-baca, kalian cari referensi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke? Berhubung waktu kita sudah habis. Sartin, mana Sartin? Keluar juga Sartinnya? Ketua kelas? Enggak, Pak. Pimpin doa. Hadir. Oh, ada? Ya sudah, silakan. Pimpin Pak. doa. Mari teman-teman sebelum pulang, baiklah teman-teman, sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih kerjasamanya. Ya, Pak. Berjumpa lagi kita minggu depan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk Alhamdulillah. Silakan, Mbak.